Selama Ratu Medusa dan Yan Lotian jatuh lagi ke pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau yang jatuh ke tanah diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara pasukan di luar benteng. Sementara itu, tatapan Xiaoyan mengamati tubuh tetua berkepala harimau. Dia merasa agak menyesal. Bahkan dengan Emerald Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari dua jenis api surgawi, masih tidak dapat merenggut nyawanya, bahkan dengan ledakan yang begitu dekat. Kemudian tatapan Xiaoyan beralih pada dua tetua lembah Mulan lainnya. Kalian berdua, aku bertanya-tanya, apakah Fluid Savage Skill milik kalian masih efektif setelah kalian kehilangan satu orang? Bocah yang sombong, meskipun kami telah kehilangan satu orang, kami berdua sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Suara tetua berkepala singa dipenuhi dengan keganasan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Segel di tangannya tiba-tiba terbentuk. Namun sebelum dia menyelesaikan segel membuka gunung, teriakan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit. Elang besar ditengguhkan di langit, dan tatapan semua orang berkumpul di sana. Ada sosok cantik anggun yang diam berdiri di tempat itu. Kemudian lebih dari 10 sinar cahaya terbang ke langit sambil membungkuk dan menyapa, "Salam pemimpin sekte." Di sisi lain, pertarungan Ratu Medusa dengan Yan Lotian juga berhenti ketika wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul. Mereka berdua mundur beberapa langkah setelah tabrakan hebat, dan Ratu Medusa segera muncul di samping Xiaoyan. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun, kamu harus berhati-hati. Hati Xiaoyan sekali lagi dengan keras tenggelam. Kelihatannya pemimpin sekte racun ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan untuk berurusan dengannya? Sulit, orang ini sangat aneh. Sudah batasku untuk memblokirnya, kecuali kita benar-benar berjuang sampai pada titik di mana kita berdua dikalahkan dengan luka serius. Ratu Medusa ragu beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Baiklah, tidak apa-apa untuk memblokirnya. 3 tetua Mulan lainnya telah lumpuh, tinggalkan Yan Lotian untukku. Selama Xiaoyan berdiskusi dengan Ratu Medusa, mata abu ungu wanita berambut putih di atas elang menyapu Yan Lotian dan kedua lembah Mulan. Kalian berdua telah membiarkan leluhur ini kecewa. Yan Lotian dan kedua tetua lembah Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka saat mereka mendengar ini. Dua tetua lembah Mulan, kalian berdua harus berkumpul dengan ahli lain dan para tentara. Segera mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergabung dengan tentara besar. Wanita berambut putih melihat Yan Lotian ke samping setelah mengirim kedua tetua Mulan. Tinggalkan Ratu Medusa untukku, dan ada pun Dohang yang telah kamu sebutkan. Matanya kemudian menyapu Ratu Medusa sebelum beralih ke pria muda berjubah hitam di sampingnya. Bagaimana mungkin dia? Pemimpin sekte racun, ada apa? Yan Lotian membuka mulutnya dan bertanya dengan ragu. Wanita berambut putih mengabaikan pertanyaan Yan Lotian. Matanya menatap tajam ke wajah yang tersembunyi di dalam ingatannya. Aku akan meninggalkannya untukmu. Ingat, aku ingin dia hidup. Kemudian wanita berambut putih itu segera melintas dan muncul di depan Ratu Medusa. Ratu Medusa, menyerahlah. Aku akan memberikan suku ras ularmu tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan. Dalam mimpimu, Ratu Medusa tersenyum dan mengejek. Karena kamu begitu keras kepala, leluhur ini hanya bisa menghancurkan seluruh suku ras ularmu. Kamu bisa datang dan mencoba. Ekspres gelap dan dingin muncul di wajah Ratu Medusa. Kamu adalah pemimpin sekte dari sekte racun itu? Xiaoyan yang berdiri di samping Ratu Medusa, matanya menyapu ke arah wanita berambut putih sambil mengerutkan kening. Sedikit kelihatan muncul di mata wanita itu saat mendengar suara Xiaoyan. Dia merendahkan matanya sedikit dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Ketua aliansi Xiaoyan." Xiaoyan menengkupkan tangannya dan berbicara dengan senyum samar. Wanita berambut putih mengepalkan tangannya yang lembut saat dia mendengar nama yang tersembunyi dalam ingatannya. Namun tidak ada marah dalam suaranya. "Biarkan aliansian menyerah. Aku akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang terluka. Jika aku benar-benar menyerah, mungkin tidak perlu aku kembali dan bertemu dengan anggota klanku. Kita bisa melupakan niat baik pemimpin sekte." Xiaoyan tersenyum samar, senyumnya agak mengejek. Wanita berambut putih langsung menghela napas lembut saat mendengar ini. Matanya beralih pada Ratu Medusa saat dia berbicara dengan suara samar. "Kalau begitu, aku akan mengalahkannya dan melihat apakah kamu akan tetap begitu keras kepala setelah itu." Yan Lotian tertawa saat dia melihat kedua orang itu sudah mulai saling berhadapan. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiaoyan. Sayap emas angsanya mengepak dan sejumlah kilau emas yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke segala arah. Namun dengan api surgawi Xiaoyan, kilau emas yang meluncur padanya dengan cepat lenyap di bawah suhu tinggi.
Yan Laotian sedikit kaget saat melihat api hijau giok di tubuh Xiaoyan, namun tubuhnya maju bukannya mundur. Kemudian tangannya membentuk pedang dan dengan keras menyusup ke leher Xiaoyan. Dengan teknik gerakan 3000 petir, tubuh Xiaoyan segera melintas. Saat dia muncul, dia sudah 10 meter jauhnya dari Yan Laotian. "Kamu ingin melarikan diri?" Yan Laotian tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok Xiaoyan mundur. Namun tepat ketika dia mendekati Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Tangannya tiba-tiba membentuk segel dengan keras menabrak dada Yan Laotian. Segel membuka gunung. Peng! Ledakan seperti petir tiba-tiba bergema di atas langit. Riak energi yang menakutkan bisa terlihat. Dua sosok manusia meletus dari titik kontak sebelum diluncurkan secara liar ke arah yang terpisah. Wajah Yan Laotian menjadi sangat jelek begitu segel ditekan ke dadanya. Meskipun dia telah memanggil armor bulu angsa emas pada saat yang kritis, namun masih belum bisa menahan semua kekuatan penuh Xiaoyan pada jarak yang begitu dekat. Tenggorokannya terasa sangat manis saat seteguk darah segar keluar dari mulutnya. "Bajingan kecil, kamu bajingan kecil." Yan Laotian segera kehilangan banyak wajah saat mendengar suara gembira dari benteng. "Aku pasti akan menghancurkan jarimu dengan keras satu demi satu." Mata Yan Laotian dipenuhi dengan kemarahan saat sayap besar di punggungnya mengepak bergegas menuju Xiaoyan. Pedang emas tajam di tangannya menusuk ke arah semua titik fatal Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru mundur, namun kecepatannya tentu berbeda dari sebelumnya. Dia berkali-kali mengelak dari serangan Yan Laotian dengan cara yang menyedihkan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sambil menghadap tanah. Segera penguasa hitam besar yang telah mendarat di tanah setelah direnggut oleh 3 titu lembah mulan akhirnya mendarat di tangannya. Peng, peng, peng. Xiaoyan buru-buru melambaikan penguasa hitamnya untuk memblokir serangan ganas Yan Laotian. Sementara itu, Xiaoyan yang terlihat berada dalam situasi berbahaya di bawah serangan ganas Yan Laotian, menyebabkan semua orang di benteng mengangkat hati mereka sekali lagi. Pada saat ini, pertarungan antara Ratu Medusa dan pemimpin sekte racun juga menjadi semakin intens. "Xiaoyan, kamu harus bertahan." Hai Budong dan lainnya mengepalkan tinjunya erat-erat. Mata mereka menatap tajam pertempuran di langit. Peng, peng, peng. 5 duri emas tajam dengan keras terhubung ke penguasa hitam Xiaoyan, dan itu membuat penguasa hitam Xiaoyan lepas dari genggamannya. Tubuh Xiaoyan bergerak dengan cara yang aneh setelah dia menyingkirkan penguasa hitam Xiaoyan. Dia muncul di depan Xiaoyan dengan kejam membanting lututnya ke perut bagian bawah Xiaoyan. Kulit putih pucat muncul di wajah Xiaoyan saat menerima pukulan berat semacam itu. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya saat kelihatan kejam melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan dengan ganas menghantam ke pinggang Yan Laotian. Pada saat yang sama, cahaya perak di bawah kakinya melintas dan dia segera menembak mundur. "Bisakah kamu melarikan diri?" Tawa kejam Yan Laotian terdengar dan tubuhnya kembali menjadi busur aneh. Saat dia muncul kembali, dia sebenarnya sudah berada di belakang Xiaoyan dengan tinjunya menghantam. Xiaoyan yang tidak sempat menggunakan gerakan 3000 petir hanya bisa menerima pukulan ini. Seteguk darah segar diludahkan dari mulutnya, sosoknya juga jatuh ke tanah. Melihat ini, Yan Laotian tersenyum dengan kejam dan mengepakkan sayapnya saat dia tiba-tiba mengejar Xiaoyan yang jatuh. Sementara itu, benteng segera mengeluarkan banyak suara mengejutkan saat melihat pemandangan ini. "Hai Lao, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga." Ekspresi Xiaoding gelap dan serius saat dia berteriak dengan lembut. Hai Budong mengangguk sedikit. Sayap es putih salju muncul dengan cepat di punggungnya. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas keluar. Namun, tepat ketika dia akan mendekat, Hai Budong segera mundur ke benteng saat melihat 3 teratai api sudah muncul di tangan Xiaoyan. Baru setelah melihat adegan ini, dia menyadari bahwa Xiaoyan telah menipu semua orang lebih awal. Tujuannya adalah untuk memberi dirinya waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan teratai api yang menakutkan ini. Tubuh Xiaoyan dengan cepat jatuh ke tanah setelah melemparkan teratai api. Matanya dipenuhi ejekan saat melihat Yan Laotian tercengang. Peng, peng, peng. Ledakan mengerikan yang menggetarkan bumi segera terdengar. Pada saat ini, energi liar dan kekerasan yang mengerikan menyapu langit seperti tornado. Hai Budong yang baru saja menarik diri ke sisi benteng buru-buru mengembalikan tubuhnya sekali lagi dan dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan setelah ledakan terdengar. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, hanya saja aku merasa sangat lelah. Energi yang menguras tenaga sangat hebat." Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian mengeluarkan 3 botol giok dari cincin penyimpanannya. Cairan obat di dalamnya segera memasuki luka-luka di tubuhnya. Xiaoyan dan Hai Budong tersenyum sedikit saat mereka mendengar sorak-sorai yang dipancarkan dari benteng. Mereka mengangkat kepala mereka dan menatap Yan Laotian yang kelihatannya sangat menderita di langit.
Kemudian mata Xiaoyan bergeser menjauh dari punggung Yan Laotian. Akhirnya mereka berhenti di medan pertempuran antara Medusa dan pemimpin sekte racun. Pemimpin sekte racun, 2 dari 3 aliansi sekutumu telah dikalahkan hari ini. Xiaoyan menyarankanmu untuk mundur sesegera mungkin. 2 orang yang terlibat dalam pertarungan sengit tentu mengabaikan teriakan Xiaoyan. Jelas kedua orang ini bertarung dengan cara yang intens dan kejam. Namun setelah beberapa saat, pertarungan panas yang awalnya berapi-api tiba-tiba berubah. Orang bisa melihat bahwa tubuh pemimpin sekte racun yang awalnya cepat tiba-tiba melambat. Melihat ini, Ratu Medusa segera menangkap kesempatan. Tangannya tiba-tiba membentang seperti ular sebelum menusukkannya ke dada pemimpin sekte racun. Peng, seteguk darah diludahkan keluar dari mulut pemimpin sekte racun. Namun darah segarnya dengan aneh berubah menjadi panah darah yang meluncur ke wajah Ratu Medusa. Panah darah tiba-tiba juga tertangkap basah oleh Ratu Medusa. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya dengan marah. Namun panah darah tersebut tiba-tiba meleleh setelah Ratu Medusa mencengkeramnya sebelum masuk ke tangannya dengan aneh. Semua perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat Xiaoyan bereaksi, dia menemukan bahwa mereka berdua telah mundur beberapa langkah. Wajah mereka tampak agak pucat. Pemimpin sekte racun menstabilkan pijakannya. Senyum dingin langsung muncul dari sudut mulutnya saat melihat cairan darah memasuki tubuh Ratu Medusa. Namun senyumnya yang dingin baru saja muncul saat dia menemukan sesuatu. Tangannya dengan cepat menyentuh wajahnya hanya untuk mengetahui bahwa penutup wajahnya sudah menghilang. Mata Xiaoyan tiba-tiba melayang saat pemimpin sekte racun menyentuh wajahnya. Segera wajah cantik anggun yang akrab muncul di matanya. Dokter peri kecil? Tubuh cantik wanita berambut putih juga bergetar sedikit saat mendengar teriakan Xiaoyan. Aku bukan dokter kecil, kamu telah salah mengiraku untuk orang lain. Omong kosong. Mata Xiaoyan segera melebar saat mendengar ini. Dia dengan sembunyi-sembunyi mengeluarkan sebuah kutukan yang marah. Apa yang kamu lakukan? Kamu juga dari Kekaisaran Jama. Mengapa kamu masih ingin memulai perang ini? Wanita berambut putih itu diam sesaat kemudian dia perlahan berkata, dokter kecil yang kamu tahu sudah mati. Saat ini aku adalah pemimpin sekte racun. Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan asing saat mempelajari dokter perkecil yang mengungkapkan sebuah kesepian. Apakah karena tubuh racun yang menyedihkan itu? Pada saat Xiaoyan membahas masalah tubuh racun menyedihkan dengan dokter perkecil, suara darah meludah keluar tiba-tiba dibancarkan dari belakang Xiaoyan. Ketika dia berbalik hanya untuk melihat ekspresi Ratu Medusa tiba-tiba menjadi pucat. Ada apa? Darahnya mengandung racun. Sebuah tatapan menyakitkan melintas di wajah Ratu Medusa. Wajah Xiaoyan juga berubah saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap marah pada dokter perkecil. Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan tidak akan beruntung. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dokter perkecil mengabaikan tatapan Xiaoyan saat dia berbicara. Mata dinginnya menatap Ratu Medusa. Ratu ini bisa mengambil hidupmu bahkan sebelum racun itu beraksi. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Mata ungu dokter perkecil juga mengeluarkan kilau dingin saat dia berbicara tanpa mundur. Cukup, Xiaoyan segera meraung dengan marah saat melihat kedua orang ini akan bertarung lagi. Dan teriakan ini juga menyebabkan mereka berdua sedikit lebih tenang. Kemudian Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk menatap dokter perkecil. Aku pernah mengatakan waktu di lembah kecil bahwa aku, Xiaoyan, akan tetap menjadi temanmu, terlepas dari apakah kamu mencapai tahap ini di masa depan. Kata-kata ini masih berlaku sampai sekarang. Aku sudah melupakan hal-hal itu. Mata dokter perkecil berkelauan saat dia dengan menjawab. Jika kamu lupa, kamu bisa datang dan menyerangku. Xiaoyan dengan dingin tersenyum. Setelah itu, dia benar-benar berjalan menuju dokter perkecil. Wajah dokter perkecil samar-samar berubah saat melihat Xiaoyan berjalan mendekat. Matanya mengungkapkan ekspresi sulit. Dia dengan keras berteriak, apakah kamu ingin mati? Aku hanya ingin memberitahumu, meskipun racun tubuh menyedihkan mungkin tidak biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa membunuh siapapun yang diinginkan. Namun pastilah tidak mungkin untuk mengendalikannya. Mengendalikan? Maksudmu? Mata dokter perkecil bergerak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berbicara dengan agak ragu. Kamu benar-benar bisa melakukannya? Xiaoyan mengangguk berat. Dengan pengalamannya, dia secara alami tidak dapat memiliki metode apapun untuk dapat menangani tubuh racun yang menyedihkan. Namun Xiaoyan telah menemukan metode saat dia membalik-balik sejumlah besar informasi yang ditinggalkan oleh Yao Lao. Metode yang memiliki persyaratan yang sangat keras. Bahan yang paling penting adalah seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Mata abu-abu dokter perkecil menatap serius wajah Xiaoyan. Beberapa saat kemudian itu perlahan mulai mengungkapkan kelembutan.
Dia samar-samar mengangguk dan matanya langsung berpaling pada Ratu Medusa yang menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Kemudian dia memberi isyarat dengan tangannya dan beberapa potongan darah abu-abu yang muncul di tubuh Ratu Medusa akhirnya diserap kembali ke tubuhnya. Ekspresi Ratu Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keabu-abuan itu meninggalkan tubuhnya. Aku juga bisa mengatasinya sendiri. Dokter perkecil tidak merespon tatapannya, kemudian beralih pada Xiaoyan. Jika kamu membantu mengendalikan tubuh racun menyedihkan ini, aku akan menarik mundur tentara besar ini dan orang-orang dari 3 sektor tersebut. Bagaimana menurutmu? Kali ini, motifku untuk memulai perang ini adalah untuk mendapatkan metode menyelesaikan racun tubuh menyedihkan ini. Untuk mendapatkan metode menyelesaikan racun tubuh menyedihkan? Xiaoyan bertanya ragu. Ada sebuah organisasi misterius yang datang dan mencariku. Mereka mengatakan bahwa jika aku bisa menempati seluruh kekaisaran Jama dan menangkap ketua Xian, mereka akan memberiku metode untuk membatalkan tubuh racun yang menyedihkan. Hanya sungguh tak terduga, ketua Xian sebenarnya kamu. Ratu Medusa dan Xiaoyan tertegun saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa setelah semua liku-liku, hal ini menyebabkan Xiaoyan. Xiaoyan dengan erat merapatkan alisnya. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah dia. Dia tidak menyinggung beberapa faksi yang terlalu kuat selama bertahun-tahun ini. Wilayah sudut hitam juga jauh dari tempat ini. Mungkinkah itu Hollow Soul? Ya, ini adalah organisasi misterius yang mengumpulkan tubuh roh di seluruh benua. Sungguh tak terduga, mereka benar-benar akan membidikmu. Dokter perkecil tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. Apakah orang-orang dari Hollow Soul masih berada di kekaisaran Chuyun? Xiaoyan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Aku tidak yakin, orang-orang dari Hollow Soul sangat aneh. Dokter perkecil menggelengkan kepalanya saat menjawab. Baiklah, aku akan membubarkan tentara besar hari ini, namun kamu juga harus cepat membantu menyelesaikan masalah tubuh racun menyedihkan ini. Ini karena aku bisa merasakan tidak lama lagi akan benar-benar meletus. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dapatkah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun. Dokter perkecil tertawa terbahak-bahak. Begitu mendesak, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menanggapi. Baiklah, semoga ini akan meletus sedikit lebih lama. Selama ramuannya dikumpulkan, aku pasti akan mengizinkanmu mengendalikannya. Ya, aku akan datang dan mencarimu malam ini. Dokter perkecil mengangguk sedikit sebelum tubuhnya melayang dan menatap para tentara dan ahli dari sekte Angsa Emas serta Yan Laotian. 2 sekte dan tentara akan kembali ke Kekaisaran Chuyun. Pemimpin sekte, beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasa ragu di dalam hati mereka. Mundur kataku, tarik sekarang. Mata abu-abu dokter perkecil menyapu sebelum orang-orang ini membuka mulut mereka untuk bertanya. Siapa yang keberatan? Silahkan maju ke depan. Rasa dingin muncul di tubuh setiap orang setelah mata biru keabu-abuan itu melewatinya. Mereka segera menelan kata-kata mereka. Dari langit, Xiaoyan melihat tentara besar yang memadati tenda segera menarik mundur. Siapa yang mengira bahwa dokter perkecil di toko obat itu kemudian benar-benar menjadi tuan sejati di Kekaisaran Chuyun?